Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, pakai bajunya. Iya dong. Selanjutnya materi keempat yang akan dibawakan oleh materi yang keempat akan dibawakan oleh Ibu Nurse Retno Anggraini Puspitasari, Eskep Mkep. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator Salsabila Alia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Alia yang akan memandu jalannya kegiatan pada sesi kali ini. Baik, selanjutnya izinkan saya bacakan CV pembicara keempat, yaitu Ibu Nurse Retno Anggraini Puspitasari, Eskep Mkep. Beliau menempuh pendidikan di S2 Sarjana Keperawatan ARS International University, S2 Magister Kesehatan Universitas 11 Maret Pendidikan Profesi Nurse Tikes Husada Jombang, S3 Ilmu Kesehatan Universitas Erlangga. Pengalaman pekerjaan sebagai Akbid Genesa Medica, sebagai dosen tamu dan dosen penguji karya tulis ilmiah, sebagai Stikes Mataram sebagai dosen tamu dan dosen penguji skripsi, lalu di Universitas Kendari sebagai dosen tamu dan dosen penguji skripsi, lalu di Universitas Mejen Sungkono sebagai dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, ketua program studi Diploma 3 Kebidanan, menjadi direktur dan pembantu direktur 1 bidang akademik. Organisasi yang pernah diikuti meliputi Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bekasi, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Asosiasi Institusi Prodi Nurse Indonesia, dan sebagai Asosiasi Dosen Indonesia. Baiklah, kita memasuki materi yang keempat, yaitu pembelajaran dan bidang akademik yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Retno Anggraini Puspitasari, Eskep Mkep. Kepada yang terhormat Ibu Nurse Retno Anggraini Puspitasari, Eskep Mkep, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Kepala Biro Pangkalan Data Akademik UMS, Kepala Biro Perpustakaan UMS, ya, ada Bapak Doni Romdoni, dan Kepala Perpus kita Ibu Galuh, ya, nanti sambil berjalan perkenalannya. Pak Heri yang terhormat dan seluruh panitia, mahasiswa, dan ini mahasiswa baru ya UMS tahun akademik 2022-2023 ya. Panas ya dari pagi begini. Oh ya, nanti coba kita sampaikan ya. Sudah makan belum? Sholat? Sudah. Kalau udah makan biasanya gimana? Ngantuk. Sekarang ngantuk berarti? Oke, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, hari ini kita belum masuk kuliah, jadi suasananya nggak usah tegang, nggak usah serius ya, santai, tapi sambil mendengarkan ya. Kebetulan saya ditugaskan panitia dalam kegiatan PKKMB untuk membawakan materi tentang bidang akademik dan pembelajaran ya. Karena tentu saja pembelajaran saat kuliah dengan SMA beda apa sama? Beda, istilah-istilahnya pun banyak yang berbeda.
Adik-adik harus familiar dengan istilah-istilah yang ada di lingkup universitas. Kalau lulus SMA itu apa nama nilai akhirnya tuh apa menyebutnya? Apa? Transkrip itu kan formnya ya, lembarnya itu transkrip. Menyebut nilainya apa di bawahnya tuh? Nilai rata-rata. Kalau nilai UN tuh ada lagi ya. Nah, itu nanti untuk mahasiswa berbeda lagi ya penyebutannya. Jadi nanti sama-sama kita belajar ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum presentasi saya mau menjelaskan profil singkat saya, sangat singkat. Ini kan pakai masker. Ya, itu kalau nggak pakai masker ya. Jadi nanti kalau di jalan biar bisa panggil ya, panggil aja Bu Retno ya. Nama saya Retno Anggrani Puspitasari. Jabatan saya kebetulan diamanahi menjadi Wakil Rektor Bidang Mutu Pendidikan di UMS ya. Jadi kalau dulu di SMA ada istilah kepala sekolah ya. Kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Kalau di kampus paling tingginya namanya rektor. Ya, wakilnya namanya wakil rektor. Ada 3 wakil rektor. Tadi Pak Vincent sudah jelaskan ya. Ada wakil rektor bidang mutu pendidikan, wakil rektor bidang human capital, keuangan dan aset, ada wakil rektor bidang prestasi kemahasiswaan. Ya. Oke, saya kebetulan untuk home base saya di Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Mana ini yang di Prodi Sarjana Keperawatan? Wah, kita ketemu ya nanti saat kuliah ya di Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse. Oke, itu nomor handphone saya dan alamat email saya ya. Berikutnya Pak Heri. Oke. Tadi saya bilang harus kenal istilah-istilah dalam bidang akademik. 1, ada namanya kalender akademik. Beda nggak sama tanggalan kalian di rumah sama kalendernya? Beda ya. Kenapa bedanya? Apa sih kaldik itu? Kaldik merupakan, nggak usah dicatat boleh. Kalau yang penting-penting nggak usah kata per kata, poin-poinnya aja. Nanti materinya boleh di bawah. Kaldik itu berisi jadwal kegiatan akademik. Jadi harus pegang kaldik itu. Tiap mahasiswa harus punya kalender akademik institusi, kalender akademik UMS, kalender akademik prodi. Dia isinya apa? Waktunya, jadwal. Kapan saya mengisi KRS? Kapan saya UTS? Kapan saya UAS? UTS itu ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester. Kapan saya remedial kalau nilainya jelek? Ya, kemudian macam-macam. Kapan saya yudisium? Kapan saya bikin skripsi dan lain-lain. Harus punya kalender akademik. Baik itu kalender akademik UMS maupun kalender akademik prodi. Karena bisa jadi yang prodi sarjana keperawatan, gizi ada nggak gizi? Ada. Sama gizi mungkin ada yang berbeda ya kegiatannya. Mungkin kalau yang keperawatan ada ke rumah sakit, yang gizi magang di perusahaan atau K3 misalnya ya. Jadi harus punya kaldik UMS dengan kaldik prodi. Nah, kaldik ini terdiri berapa lama Bu? Berapa bulan? Kaldik ini, kalender akademik berisi kegiatan selama 1 tahun akademik. 1 tahun itu, 1 tahun akademik terdiri dari 2 semester. Ada semester ganjil sama semester genap. Kayak plat nomor mobil ya. Ada ganjil genap ya. Kalau ganjil dimulainya September sampai dengan Februari. Kalau genap setelahnya Februari sampai dengan Agustus atau September gitu ya. Jadi 1 tahun akademik itu berisi ganjil dan genap. Berikutnya, nah
Ini contoh bentuk kalender akademik. Tuh ada tuh September 2022 minggu ke-1, 2, 3 ya. Ada keterangan di bawah ya. Keterangannya ada UTS, ada minggu tenang ya, ada UAS, ada evaluasi akhir, libur Natal. Yang dicari apanya dulu di kalender biasanya? Libur ya. Iya, saya juga sama ya, nyarinya kapan libur ya. Oke, nah ini adik-adik harus punya ini, nanti di print, ditempel di rumah atau di kosnya ya, jadi supaya tahu jadwalnya. Ini beda dengan jadwal kuliah ya. Kalau ini yang besar-besarnya, UTS tuh kapan, kuliah tuh kapan, perbaikan kapan. Nanti jadwal harian beda lagi. Ada jadwal kuliah dari prodinya masing-masing. Senin pagi jam 8 sampai sore apa? Ya, begitu, itu dari prodi. Kalau jadwal perkuliahan. Tapi jadwal itu semuanya mengacu pada kalender akademik. Jadi nyambung semuanya, ya. Oke, lanjut Pak. Nah, tadi 1 kita belajar Kaldik. 2 apa? KRS. Apa itu KRS? Kartu Rencana Studi. Nah, apa sih KRS atau Kartu Rencana Studi? Yaitu sebuah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. Jadi adik-adik nanti setelah udah selesai menjalani program PKKMB ya, ada nanti waktunya pengisian KRS, Kartu Rencana Studi. Mau ngambil mata kuliah apa di semester 1? Jadi misalnya ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Nanti dibagikan KRS-nya. Harus input, harus isi nanti di e-kampus Pak Doni yang menjelaskan. Ya. Dan KRS ini harus disetujui oleh namanya PA. PA itu apa? Pembimbing akademik. Ya, PA itu pembimbing akademik. Ini idealnya PA ini mulai awal adik-adik masuk sampai lulus PA-nya itu sama. Ya, PA-nya itu sama. Nanti saya jelaskan tentang PA. Ya, jadi inilah bentuk KRS. Di dalamnya berisi apa di KRS? Namanya siapa, NIM-nya berapa. Nanti adik-adik akan dapat NIM. Apa itu NIM? Nomor induk mahasiswa ya. Prodinya apa? Dulu masih jurusan. Ini salah contohnya. Kita fakultas sekarang. Itu jurusan titik 2. Seharusnya fakultas titik 2 ilmu kesehatan ya. Kita punya 3 fakultas. Fakultas ilmu kesehatan, fakultas ilmu vokasi, fakultas ilmu sosial dan teknologi ya. Lalu ada nomor kode mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, dan SKS-nya berapa. Oke. Di bawahnya ada tanda tangan mahasiswa, tanda tangan menyatakan adik-adik saya mau ngambil mata kuliah ini. Terus dosen PA-nya, dan terakhir yang menyetujui adalah ketua program studi. Baru kalau KRS-nya sudah disetujui, adik-adik baru bisa mengikuti perkuliahan. Bu, saya ngisi KRS-nya gimana? Saya ngisinya e-kampus atau ketemu ya, karena situasinya sudah tidak lagi COVID itu dianggap seperti dulu ya, tidak. Sekarang prokesnya ya masih, cuma tidak seperti dulu. Proses belajar mengajar saja sudah boleh tatap muka. Adik-adik PKKMB juga tatap muka ya. Jadi alangkah lebih baik kampusnya jalan, ketemu PA-nya juga jalan ya. Berapa kali adik-adik bimbingan dengan PA dalam 1 semester? Ada yang tahu bimbingan PA harus berapa kali? Sekali. Waduh, nanti ketemu saya lagi 6 purnama ya, lama ya. Ya, oke, karena masih baru ya. Ketemu PA itu minimal
4 kali dalam 1 semester. Kapan aja Bu, ngapain aja? 1. Saat mengisi KRS di awal semester. 2. Saat mau UTS. Ya. 3. Saat mau UAS. 4. Saat semester selesai dan akan masuk semester berikutnya. Pas keempat itu evaluasi capaian. IPK-nya berapa? IPS-nya berapa? Ya nanti diskusi dengan PA. Semester depan mau bagaimana? Ya. Oke, lanjut. Itu KRS. Nah, ini adalah KHS. Bedanya apa? KRS itu kartu rencana studi. Mau ngambil apa? Kalau KHS adalah kartu hasil studi, sudah ada nilainya. Kalau KHS, kalau tadi cuma nama mata kuliah dan besaran SKS. Kalau ini ada nilainya. Tadi misalnya mau ngambil Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya, atau komunikasi terapeutik misal. Nah, mau ngambil itu nanti pas akhir semester munculnya lagi adalah kartu hasil studi. Nilainya apa di masing-masing mata kuliah, ya. Ini tampilannya. Oke, ada A, B, ya. Kalau UMS menggunakannya adalah A, B, C, D, E. Itu ada mutunya. Kalau A itu setara dengan 4, B itu 3, C 2, D 1, E itu 0. Gitu ya. Jadi ada angka kumulatif. Kalau ini huruf ya. Nah, itu ada contoh falsafah dan teori keperawatan 3 SKS ya, hurufnya B. Itu angkanya. B itu sama dengan berapa? Ya, B-nya itu berapa? Oke, ada total, ada IP dan IPK. Beda enggak IP dengan IPK? Beda ya. IP indeks prestasi, IPK indeks prestasi kumulatif. Lanjut. Oke. Ini adalah lagi beda lagi. Tadi kita sudah belajar tentang kalender akademik, belajar tentang RS, belajar tentang KHS. Ada lagi ini istilahnya RPS. Apa itu? RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, adik-adik minta sama dosennya, Bapak atau Ibu, RPS-nya mana? Gitu ya, RPS-nya mana? Boleh minta. Kenapa kita mesti minta apa? RPS supaya tahu. RPS itu setiap apa? Setiap mata pelajaran, ya, mata kuliah sekarang nyebutnya. RPS itu setiap mata kuliah harus punya supaya tahu mau belajar apa satu semester ke depan, materinya apa. Di pertemuan 1 saya belajar apa, pertemuan 5 saya belajar apa, pertemuan 1 daring apa, luring ya. Ya, praktikum di mana ya? Ini semua lihat di dalam RPS. Oh, ada ininya ya. Jadi bisa juga yang di belakang. Oke, bagus. RPS itu adalah rencana pembelajaran untuk jangka 1 semester. Oke, itu RPS bisa dilihat ya di tampilan. Ada nama dosen yang mengampu. Berikutnya Pak Heri. Nah, ini nggak kelihatan ya, kecil ya. Nanti kan materi boleh di ini. Di sini, oh bisa dibesarkan. Sip. Ada, nah ini, ada KU, KK. Tapi ini nggak usah di ini ya, pusing nanti. Jadi KU itu keterampilan umum. Adik-adik harus bisa apa sih? Oh, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang. KK keterampilan
khusus mampu memberikan asuhan keperawatan karena khusus untuk prodi keperawatan. Ya, kakak lagi mampu melakukan komunikasi terapeutik. Kenapa kakak ya keterampilan khusus aja yang punya? Kalau keterampilan umum ini sama untuk gizi dan keperawatan ketika sama-sama S1 keterampilan umumnya sama sesuai dengan level KKNI-nya begitu. Ya, oke. Lanjut, Pak. Nah, ini daftar referensinya, bukunya harus apa? Ya, bukunya harus apa, jurnalnya harus apa. Nanti RPS yang 22 23 kita revisi, kita lengkapi dengan integrasi penelitian dan Pengmas. Nah, buku nanti saya pesan ya di sini adik-adik wajib melakukan kunjungan ke perpustakaan. Kunjungan ke perpus harus langsung apa bisa online atau bagaimana? Langsung. Dulu waktu SMA gimana? Ada kunjungan via daring nggak perpusnya? Nggak ada. Jadi langsung datang ke perpus ya, pinjam buku begitu. Oke, layanan apa aja dulu waktu SMA di perpus? Selain pinjam buku, layanan apa lagi yang didapat? Udah itu doang. Kenapa? Wifi gratis boleh. Kita ada wifi gratis ya Mbak Galuh tuh, ada wifi gratis ya. Cuma teh dingin gratis belum ada ya, baru ada wifi gratis ya. Oke. Ya, kalau di UMS kita sudah ada namanya e-library, perpustakaan online. Jadi ketika adik-adik mungkin butuh membaca cepat, bisa langsung di e-library tanpa kunjungan ke perpustakaan. Tapi tetap wajib, tetap tahu, tetap harus ada kunjungan fisik dan online. Masa nanti sampai wisuda sarjana farmasi gak ngerti perpustakaannya di mana? Wisuda D3 juga nggak ngerti kuliah 3 tahun perpusnya di mana, kan nggak mungkin ya. Jadi harus ada. Nah, di RPS ini kan ada judul-judul bukunya ya. Buku referensi itulah yang adik-adik cari gitu. Tertulis di RPS, oh saya mesti pakai buku ini. Dosen saya menyarankan pakai ini. Itulah yang dicari untuk utama ya. Untuk belajar 1 semester ke depan. Jadi jangan semua buku dibeli ya, nanti nggak bisa bayar uang SPP ya kalau semua buku dibeli. Gunakan perpustakaan. Oke, lanjut Pak Eri. Ini ada nama dosen pengampu ya, ada nomor HP-nya juga. Ada rincian studi 2 SKS, 1T, 1P. Kalau kalian baca begini, 2 SKS kurung buka 1T, 1P, apa Bu maksudnya? 1T itu 1 SKS teori, 1P itu 1 SKS praktikum di lab ya. Kalau K itu baru klinik itu ke rumah sakit, ke lahan, pokoknya begitu kalau K. Kalau ini kebetulan rinciannya 2 SKS mata kuliah ini dengan 1T, 1P. 1 teori, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum di lab, bukan praktikum. Ya. Untuk waktunya bagaimana? Waktunya adalah yang dimaksud dengan 1 SKS teori ini terdiri totalnya 170 menit, sama dengan praktikum, totalnya 170 menit. Tetapi kalau teori ada rinciannya. Kalau teori itu tatap mukanya hanya 50 menit ya. Terus ada tugas terstruktur 1 kali 60 menit dan tugas mandiri 60 menit ya. Jadi ketika dosen masuk mengajar teori 1 SKS, beliau tidak harus di kelas itu selama 10 menit ya. Mungkin beliau keluar sebelum 170 menit ketika sudah memberikan tatap mukanya 50 menit, sisanya diberikan tugas, ada diskusi di kelas
ya, dan dikumpulkan, atau ada kuis atau tugas atau apapun ya. Tapi kadang seringkali mengajarnya lebih dari 50 menit. Nggak apa-apa juga waktu tugas dimasukkan ke dalam tatap muka bila memang materinya banyak dan dirasa perlu, ya, tidak kaku. Untuk praktikum tidak bisa ditawar. Praktikum tidak ada perinciannya. Praktikum 1 SKS ini murni 170 menit. Ya. Jadi nanti kalau dapat mata kuliah dibaca mana yang ada T-nya, mana ada P-nya. Oke, metode pembelajaran mini lecture ini contoh-contoh aja ya. Role play ini tidak akan dibahas hari ini. Metode evaluasi UTS, ujian tulis, ada ujian tengah dan akhir. Praktikum penugasan. Jadi nilai akhir kalian ini bukan hanya dari UTS dan UAS, tapi ada dari nilai penugasan, ada dari nilai praktikum, ya, dari banyak komponen. Lanjut, Pak. Nah, ini yang tadi kita sempat singgung, PA atau pembimbing akademik. Apa itu? PA merupakan dosen tetap, ya. Kalau nggak dosen tetap nggak bisa jadi PA. Kalau cuma dosen tamu, ya, misalnya ada dosen bahasa Inggris namanya Miss Titis, dosen tamu itu atau dosen luar nggak bisa menjadi dosen PA. Beliau hanya mengajar, setelah mengajar sudah. Ya, PA ini adalah dosen tetap UMS yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, persetujuan kepada mahasiswa yang tadi, persetujuan KRS contohnya ya. Persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya. Jumlah kredit akan diambil, ujian, skripsi dan lain-lain. Atau, nah ini yang penting ya, tolong ya, bisa memberikan konseling hal lain tapi bukan bermakna luas. Hal lain yang mendukung proses pembelajaran. Contoh, adik-adik misalnya di rumah ada masalah dalam keluarga. Wah, papa mamanya ribut, piring di rak itu sudah terbang semua ya. Itu mengganggu dalam proses pembelajaran. Sampaikan pada teman, gak ada solusi. Tapi sampaikanlah pada dosen pembimbing akademik secara pribadi. Bu, mohon izin, boleh nggak saya menghadap? Saya ingin konsultasi, saya ingin bimbingan, ketemu. Beliau sangat bisa menjaga kerahasiaan. Atau kadang situasi pandemi, orang tua kehilangan pekerjaan, nggak bisa bayar uang kuliah. Jangan langsung mau berhenti, ketemu dulu PA-nya. Bu, saya ada sulit keuangan, bagaimana, mohon solusi. Niat saya pengen belajar sampai dengan lulus, tapi ada kendala, mohon bimbingan. Nanti PA akan memfasilitasi hal tersebut, komunikasi dengan pihak terkait, administrasi umum, HCKA dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, tahun akademik sudah tahu ya, yang dimaksud tahun akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang di perguruan tinggi. 1 tahun akademik terdiri dari 2 semester ganjil dan genap. Semester itu apa? Satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah, ya, termasuk UTS dan UAS. Ya, jadi satu semester itu terdiri dari 16 minggu. Ya, 16 minggu terdiri dari 16 pertemuan, di dalamnya termasuk UTS dan UAS. Jadi pertemuan 1 sampai 7, lalu UTS lagi 7 kali pertemuan lagi baru UAS. Kalau nilainya jelek bagaimana, Bu? Saya semester itu jelek. Langsung dikeluarkan kah? Atau langsung ambil barang adik tingkat? Tidak. Ada namanya remedial, ujian perbaikan. Besar harapan dengan remedial nilainya berubah jadi bagus. Jadi nanti lulusnya tidak mundur. Ya, ini masuknya berapa nih angkatan ini, 200 berapa?
200? Oke, ya katakanlah 228. Masuk ospeknya PKKMB-nya 228, sudahnya juga bareng 228. Amin ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi mohon dimanfaatkan PA, mohon dimanfaatkan remedial dan lain-lain. Oke, baik Pak, lanjut. SKS ya, tadi sudah ya besaran waktunya, boleh lanjut. Nah, tadi kalian harus tahu IP, IPS, IPK ya. IP itu adalah jumlah perkalian nilai kredit bobot dibagi nilai bobot masing-masing mata ajar dibagi dengan jumlah SKS ya. Ini nanti boleh, tapi nggak usah hitung ya. Juga nanti kita secara otomatis ada by system, tapi hanya untuk pengetahuan boleh ya. Nilai kredit dengan nilai bobot yang tadi saya bilang, kalau A itu bobotnya 4, C3 itu yang dimaksud dengan nilai bobot, nilai kredit, nilai SKS-nya. Kemudian IPS. IPS adalah, ini saya ubah dengan bahasa saya ya, tapi tidak mengurangi ya. Kalau kalian dapat nilai pada setiap semester ya, semester 1 dapat nilai, semester 2 dapat nilai digabung ya, itu namanya IPS. Baru kalau tingkat akhir saat mau lulus itu namanya IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau melamar kerja yang ditanya IPK-nya berapa gitu ya, IPK-nya berapa? Oh saya 3,5, saya sekian ya, IPK bicaranya, bukan lagi IP, bukan lagi IPS, tapi IPK. Dan itu ada sebutannya. Kalau IPK 3 sampai sekian itu apa? Dengan pujian atau cum laude atau apa ya, ada nanti di buku panduan akademik. Oke, lanjut. Nah, skripsi yang di jenjang fakultas ilmu udah tahu ya, masuk Fikes itu prodi apa aja, masuk vokasi apa, retail bisnis digital apa, sudah tahu ya pembagian fakultasnya? Belum tahu ya. Oke, nah hubungannya dengan ini sebetulnya, kalau di level sarjana atau level S1 itu tugas akhir namanya skripsi. Sering dengar ya, saya sedang susun skripsi. Itu untuk level sarjana. Nah, skripsi. Oke, lanjut Pak. Kalau levelnya vokasi D3 atau D4, tugas akhirnya namanya KTI, karya tulis ilmiah. Beda apa sama skripsi dengan KTI? Sama, namanya aja beda ya, jauh berbeda antara skripsi dengan KTI atau karya tulis ilmiah. Bedanya di mana? Kalau skripsi itu dia ada uji statistik, menggunakan analisa data, mengolah data, ngambil data di lapangan, hasilnya apa diolah. Kalau KTI tidak menggunakan analisa, tidak menggunakan analisa uji statistik. Ini untuk KTI. Oke, lanjut. Nah, ada dosen pembimbing. Adik-adik nanti kalau udah tingkat akhir ada dosen pembimbing skripsi, ada dosen pembimbing KTI. Beda apa sama Bu? Dosen pembimbing akademik saya bisa sama, bisa berbeda. Kadang kebetulan aja dapat dosen PA-nya itu, dosen skripsinya itu, tapi jarang. Seringkali berbeda antara dosen pembimbing akademik dengan dosen pembimbing skripsi. Kalau dosen pembimbing skripsi hanya bertugas menemani adik-adik saat menyusun skripsi sampai yudisium selesai, udah tugasnya selesai. Tapi dosen PA menemani dari awal semester baru sampai lulus. Ya, dosen pembimbing skripsi ya udah tugasnya bimbing skripsi aja. Tuh.
Ya, oke, lanjut Pak. Habis. Oke, sekilas itu ya. Nanti sambil berjalan adik-adik akan paham paling nggak dasar-dasar istilah dan kapan penggunaannya sudah familiar ya. Oke, dari saya itu saja. Silahkan, ada yang mau bertanya? Sebutkan nama dan program studinya apa. Yuk, ada yang mau tanya? Silahkan. Bebas. Ada yang mau tanya boleh. Yuk. Gak ada, udah jelas? Udah jelas ya. Oke. Saya gantian deh, saya yang nanya kalau gitu. Ya, boleh sebut namanya siapa? Dari prodi apa? Gitu. Perkenalkan, nama saya Arvinda Lubis, biasa dipanggil Arda, dari prodi keperawatan. Keperawatan. Oke, Arda, dan saya sempat menyampaikan tentang KRS. Apa itu KRS, Arda? Kartu rencana studi. Pas baru mau mulai kuliah sama dosen, sama pembimbing akademik. Oke, KRS dicatat ya. KRS itu adalah kartu rencana studi yang akan kita isi saat memulai ajaran baru ya, ajaran baru atau awal. Ya, saat mulai apa tahun akademik ya, diisinya dengan dosen PA ya, Arda ya. Oke. Yuk, ada yang mau nanya nggak? Ya, sama. Oke. Saya mau apa? Yang laki-laki deh, laki-laki dari sayap kanan. Oke, biar nggak ngantuk. Yang pojok siapa namanya? Ya, ini yang nolak ya. Perkenalkan, nama saya Alta Felizia Nur Rahman. Saya dari D4 Keperawatan Anestesiologi. Panggilannya Zian. Kelompok 4. Punya. Boleh. Ke panggung.
Sini. Ya, ini ada persembahan dari perwakilan kelompok 4 ya, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah dari Prodi S1 Kebidanan. Ya, mulai aja ya, jangan lama-lama. Yang pertama, selamat pagi. Yel-yelnya aja ya. Ini. Ya. Iya. Ini. Well-yelnya aja. 1, 2, 3. We are Sandia. Sandia. We are Sandia. Disinilah kami betah untuk menuntut ilmu. Sudahlah, jangan bimbang dan jangan ragu. We are Sandia. We are Sandia. Ada lagi lanjutannya. Lanjut nggak? 1, 2, 3. Pok ame balala kupu sorak remek kelompok Sandia paling. Sandia passwordnya. Sandia Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ambil satu ya. Terima kasih banyak. Dek, nanti sebentar. Berikutnya kamu kasih coklat sendiri buat dia, bukan dari saya ya. Berikutnya modal sendiri ya, bukan dari saya ya. Oke, intermezzo ya. Baik, itu tadi pengantar. Istilah supaya adik-adik nanti saat memasuki perkuliahan sudah nggak bingung. Suruh isi KRS. Apa KRS? Suruh ketemu dosen PA. Apa dosen PA ya? Jadi sudah tahu ketika masuk kuliah confident, percaya diri. Ya, saya tahu siapa PA itu apa, PA saya siapa, yang mau saya lakukan apa. UTS udah tahu, remedial perbaikan nilai sudah paham ya. Baik, sesi berikutnya adalah materi dari Pak Doni. Beliau selaku Kabiro Pangkalan Data Akademik UMS ya. Kalau nilai-nilai wah beliau nih yang pegang ya untuk institusi. Tapi di bawah beliau ada unit PDA Fakultas, unit Pangkalan Data Akademik Fakultas. Ya, nanti adik-adik akan kenalan dengan mbak-mbak dan mas-mas yang cantik dan ganteng di fakultas. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Pak Kabiro. Terima kasih ya buat semua perhatiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya untuk calon mahasiswi Universitas Medika Suherman tahun akademik 2022-2023. Oke, perkenalkan nama saya Doni Romdoni dari Kepala Biro Pangkalan Data Akademik Universitas Medika Suherman. Oke, mungkin secara singkat saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akademik yang digunakan di Universitas Medika Suherman. Oke, lanjut Mbak. Next. Di sini untuk
UMS kita menggunakan sistem informasi akademik bernama e-Kampus. Udah ada yang tahu e-Kampus? Belum? Udah, oke. Ini untuk e-Kampus kita dapat akses di https ikampus.medikasuherman.ac.id. Di situ dapat dilihat di tampilan awal e-Kampusnya. Untuk selanjutnya, Pak Head, next. Ini tampilan awal untuk login di e-Kampus. Nanti kalian untuk loginnya menggunakan username, nomor induk mahasiswa, dan passwordnya juga nomor induk mahasiswa. Nanti untuk nomor induk mahasiswa akan kita bagikan di website. Oke. Setelah login kita masuk ke tampilan utamanya. Next, lanjut. Nih ketika login masuk kalian nanti akan ada tampilan ini. Kita contoh pilih cancel aja terlebih dahulu untuk melanjutkan. Lalu untuk merubah password di bagian pengaturan pengguna, lalu klik ubah password. Ini ubah password sama penting ya, karena kan kita untuk keamanan nanti usahakan untuk diubah passwordnya. Next. Nah, sebelum melanjutkan, mahasiswa baru wajib melengkapi data yang bertanda bintang, itu wajib diisi. Di situ di biodata mahasiswa. Jadi untuk yang seperti bertanda bintang seperti pendidikan sebelumnya, asal pendidikan sebelumnya, dan pastikan semua data yang diinput valid dan benar, terutama NIK, nama dan tempat tanggal lahir disesuaikan berdasarkan ijazah terakhir. Ya, berdasarkan ijazah terakhir dan nama ibu kandung. Karena ini terkait dengan pelaporan data mahasiswa di pangkalan data perguruan tinggi. Nah, data ini akan dipakai sampai kalian lulus nanti. Oke, next Pak Heri. Nah, di sini untuk menu di kampus yang wajib diisi itu di biodata, alamat, dan keluarga. Di situ ada status nikah, agama, dan lain-lain. Itu wajib diisi ya, yang bertanda bintang. Kalau misalnya kalian belum mengisi, nanti tidak akan bisa next ke langkah selanjutnya. Oke, lanjut Pak Heri. Nah, sebelum melanjutkan juga, mahasiswa wajib melengkapi upload berkas seperti ijazah terakhir, transkip nilai, KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Di mana untuk upload berkas ini bagi tim kami untuk verifikasi data seperti nama, tempat tanggal lahir, NIK, nama ibu kandung, dan lain-lainnya. Oke, lanjut Pak Heri. Nah, ini salah satu untuk ketentuan foto profil. Jadi untuk ketentuan foto profil kalian nanti di kampus, di sini satu foto formal, bukan selfie, ya, bukan selfie. Lalu backgroundnya merah, hitam putih, dan wajah terlihat jelas. Lalu tidak berkacamata. Lanjut. Ini untuk pengambilan KRS tadi yang sudah disinggung oleh Bu Retno. Untuk pengambilan KRS, kami dari Biro Pangkalan Data sudah menjadwalkan untuk pengisian KRS di tanggal 17 dan 18 September 2022. Untuk pengambilan KRS, ketika kalian sudah login, pilih di beranda mahasiswa, lalu pilih kartu rencana studi, lalu selanjutnya klik ambil perkuliahan. Nah, ketika diambil kuliahan, next Pak Heri. Di situ ada kalian pilih semester, mata kuliah yang tersedia, lalu checklist semua, lalu checklist sesuai kelas kalian. Jika sudah dipilih semua, klik simpan, lalu hubungi dosen PA tadi, dosen pembimbing akademik, untuk menyetujui KRS tersebut
Setelah disetujui, kalian print 3 rangkap ya. 3 rangkap, 1 untuk kalian sendiri, 1 lagi untuk dosen PA, dan 1 lagi diserahkan ke Biro Pangkalan Data nanti dengan Mbak Desi. Yes, lanjut Pak Heri. Nah, ini untuk melihat dosen PA dan kelas. Di situ ada menu data mahasiswa dan dosen PA dan kelas di situ. Nanti kalian untuk mengisi KRS dilihat dulu ke kelas kalian apa di situ. Ya, lanjut Pak Heri. Nah, itu untuk absensi perkuliahan karena kita masih menggunakan e-kampus untuk aktivitas perkuliahan. Di sini untuk absensi perkuliahan kalian bisa klik di e-learning, lalu pilih lini masanya, lalu pilih mata kuliah yang tersedia atau yang kalian ambil. Lalu di situ ada absensi. Next Pak Heri. Nah, di sini untuk kemudian untuk muncul di layar ini luncur layar, lalu kalian pilih aja yang di situ di kamera, lalu ketika belum muncul maka klik ambil gambarnya, tidak bisa, gagal absensinya. Atau kalian juga dapat komentar di kolom komentar di setiap mata kuliah yang kalian jalani. Oke, lanjut Pak Heri. Dan ini untuk penilaian atau kartu hasil studi. Di sini juga di beranda mahasiswa penilaian, di situ ada KHS, ada transkrip nilai, di situ bisa dilihat. Kalian bisa explore sendiri di menu e-kampus. Oke, selanjutnya Pak Heri. Nah, ini juga masih di KHS. Di situ untuk mengecek nilai yang terupdate, kalian pastikan untuk checklist hitung ulang IP atau IPK. Oke, lanjut Pak ya. Di sini ada satu lagi untuk kalian nanti jika untuk persyaratan BPJS biasanya membutuhkan surat keterangan aktif kuliah. Ya, di sini untuk pengajuan surat aktif kuliah kalian juga bisa mengajukan di sistem e-kampus di beranda mahasiswa, lalu pilih yang di pengajuan surat. Next Pak Heri. Di sini pilih klik tambah data, lalu Pak Heri next. Lalu dipilih jenis suratnya, di situ ada yang PNS dan non PNS. Kalian pilih berdasarkan pekerjaan orang tua kalian. Situ. Lalu selanjutnya di sini untuk melihat checklist tampilan, kalian preview isi suratnya, pastikan di checklist. Lalu kepada yang terhormatnya, pastikan di checklist kepada Kepala Biro Pangkalan Data Akademik dan Staf Biro Pangkalan Akademik. Oke, selanjutnya Heri. Nah, lalu isi biodata. Seperti tempat kerja orang tua, nama orang tua dipergunakan untuk apa, surat tersebut, lalu NIP-nya, nomor induk pegawai orang tua kalian, biasanya untuk PNS ini, lalu pangkat golongan orang tua untuk PNS. Dan jika sudah selesai diisi semuanya, klik simpan, selanjutnya hubungi staf PDA dengan Bu Desi. Di situ ada nomor teleponnya. Lanjut Pak Her. Nah, ini juga ada aktivitas kalian juga sebagai mahasiswa, yaitu pengisian EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Di EDOM ini biasanya dilakukan setelah 2 minggu setelah ujian akhir semester. Setelah ujian akhir semester, di situ ada biasanya sudah dijadwalkan dan kalian diwajibkan mengisi terlebih dahulu sebelum melanjutkan membuka menu yang lainnya. Next, Pak Heri. Nah, ini untuk pengisian EDOM, checklist isian sesuai penilaian, masukkan saran atau komentar, lalu klik simpan dan tutup. Lanjut Pak Heri. Terima kasih. Oke. Berikut uraian singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya mungkin?
Oke, ada yang mau tanya? Udah jelas semuanya? Udah. Untuk lebih lanjut nanti untuk tutorialnya kita pasang di e-kampusnya sendiri ya. Sebelum kalian mengambil KRS, kalau misalnya masih kurang jelas, kita tampilkan di e-kampus di menu home-nya. Nggak ada nih, nggak ada yang mau jawab? Nggak ada yang nanya? Atau nggak saya yang nanya ya? Udah jelas semuanya? Udah Bu, udah jelas katanya? Gimana Bu? Udah, kalau tidak ada yang bertanya mungkin cukup jelas. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Semangat ya, sebentar kok. Perkenalkan, nama saya Galuh, saya Kepala Perpustakaan UMS. Untuk mempersingkat, memaksimalkan waktu yang udah ada, bisa minta tolong Pak Heri untuk ditampilkan videonya. Nah, sambil nunggu videonya, jadi perkenalan sedikit ya. Perpusnya itu ada di lantai 4. Mungkin teman-teman semua udah pernah kemarin ke lantai 4 ya, kalau nggak salah ya. Hari pertama bukan? Nah, jadi perpusnya ada di lantai 4. Terus pustakawannya ada 2 orang. Ada saya, Galuh, ada juga Mbak Putri. Udah siap Pak Heri? Udah, berarti silakan ditonton. Diperhatiin ya, nanti barangkali ada yang mau nanya-nanya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Tadi merhatiin nggak kira-kira? Kalau enggak, perhatiin ya bener ya. Saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Karena kita biar memaksimalkan waktu, saya mau nanya sama kalian semua. Ini harusnya bisa dijawab sih. Tunjuk-tunjukkan aja nanti pokoknya yang tahu angkat tangan ya.
Berapa lama masa pinjam buku? Yang mana tadi? Yang itu tuh yang mana? Nah itu, diri. Cowok. Diri. Silakan sebutkan namanya, prodi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Pamungkas, saya dari Prodi Keperawatan. Jawabannya adalah 7 hari kerja. Sama-sama. Gimana? Masih mau atau udah cukup? Mau? Tadi ada satu lagi. Satu, ini terakhir ya. Kan mulai semangat nih, kayak udah ngantuk banget nih. Pertanyaannya adalah, tadi kan ada 2 cara untuk layanan perpus, online dan offline. Coba kasih tahu saya gimana caranya layanan online. Ayo semangat, gampang kok. Tadi ada nyinggung kampus tuh. Ada yang bisa jawab? Itu Kak, yang di belakang. Silakan. Diri. Aduh, di ujung. Ke depan deh, sini ke tengah. Sebutkan namanya sama prodian dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Tira Herunisa, biasa dipanggil Tira. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Jawabannya itu bisa dari lewat e-kampus atau enggak e-library. Sponsornya Ibu. Gitu, nanti sekian dari saya. Nanti lebih lanjut lagi kita ketemu di perpustakaan. Nanti sering-sering main ke perpus ya. Di perpus ada wifi gratis. Tadi ada yang nyebutin wifi gratis. Di perpus ada. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama Ibu Retno, Pak Dodi, dan Mbak Galuh. Di sini yang mau ikut foto 2 perwakilan perempuan dan 2 laki-laki. Boleh? Masih ada Pak Angga ya? Laki-laki ayo. Hari ini masih ada Pak Angga ya? Ayo, Bu. Ayo, nah. Mohon maaf, Ibu, ada pemberian sertifikat yang diberikan oleh Wakil Ketua Pelaksana. Terima kasih kepada Ibu Retno dan Bapak Dodi dan Mbak Galuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.